Apa berkatnya nggak tambah mantap? Haleluya. Lihat itu kebahagiaan dalam keluarga semakin bertambah-tambah karena sesuai dengan firman. Pada saat suami atau keluarga itu rukun, berkat itu diperintahkan ke sana. Wah, dia nggak kekurangan sukacita, nggak kekurangan kebahagiaan, nggak kekurangan makanan, nggak kekurangan cien fulus, tidak kekurangan perhatian dan tidak kekurangan pengertian. Semuanya komplit. Karena apa saudara? Firman Tuhan mengatakan dia memiliki puji-pujian. Dia menciptakan puji-pujian. Jadi bukan menciptakan masalah, tetapi dia menciptakan puji-pujian. Hasilnya apa saudara? Luar biasa. Maka saya catat begini juga selanjutnya. Kita lihat saudara ya. Kenapa begitu hebat kuasa perkataan? Ayo kita baca sama-sama ayat ini penting saudara. 2 iya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau? Ayat 6, suara yang besar, yang lantang. 2 iya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah. Saudara dan saya diciptakan oleh Allah hampir sama. Eksistensi Allah itu ada di dalam diri kita. Kemuliaan Allah, kehormatan Allah, keadilan Allah, hukumnya Allah ada di dalam diri kita, saudara. Makanya pada saat Allah menciptakan manusia, Allah berfirman bagi hendaklah kita membuat manusia dengan sepeta dan segambar dengan kita. Atau serupa dengan kita. Halo? Berarti saudara dan saya adalah orang-orang yang istimewa. Bahkan Efesus 1 ayat 4 mengatakan begini, sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Berarti di mata Allah, saudara dan saya adalah orang-orang yang istimewa. Amin. Kalau kita adalah orang yang istimewa, berarti Tuhan sedang mengkhususkan kita. Kita punya wibawa di dunia ini, punya kuasa di dunia ini. Amin. Jangan dikalahkan hanya karena masalah persoalan, engkau lari dari Tuhan. Hanya gara persoalan sedikit, engkau meninggalkan Tuhan. Hanya gara-gara kesulitan sedikit, kita memaki-maki Tuhan. Berarti kalau engkau masih bersungut-sungut sama Tuhan, selama engkau 30 tahun mengikuti Yesus, engkau sebenarnya belum mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Halo, haleluya, amin saudara. Iya, makanya firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa kita adalah orang yang istimewa. Coba angkat tanganmu saudara, katakan saya adalah ciptaan yang istimewa. Sekali lagi, lebih keras lagi, ayo. Iya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ingat itu, kita adalah ciptaan yang istimewa. Karena kita hampir sama seperti Allah. Wow. Bahkan nyawa kita harganya seharga nyawa Yesus. Mahal, saudara. Mahal. Amin. Iya, seharga nyawa Yesus yang punya sorga. Karena saudara dan saya juga disiapkan. Untuk apa? Untuk tinggal di dalam sorga. Selanjutnya, Timotius 6. Kenapa begitu hebat kuasa perkataan itu? 1 Timotius 6 ayat 11. Kita akan baca sama-sama 2 iya. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah apa saudara? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan itu adalah eksistensi pribadi Allah. Sifat Allah ada di dalam manusia Allah. Saudara dan saya adalah manusia Allah. Eksistensi Allah, keagungan Allah, keadilan Allah, kasih Allah, kesabaran, kelembutan ada di dalam diri kita. Amin. Iya, mari itu semua juga kita munculkan. Sehingga setiap kata-kata yang baik yang kita ucapkan, sehingga alam pun jadi baik kepada kita. Allah pun baik kepada kita. Amin. Tapi kalau kata-kata kutuk yang keluar, maka alam ini akan jadi kutuk, kemudian berkat Allah akan jadi kutuk. Nah, kalau demikian saudara, berarti
Allah sebenarnya menghendaki agar supaya hidup kita sukses dan berhasil. Betul tak? Amin. Kalau saudara pelajari firman Tuhan, Allah menghendaki agar setiap hidup kita itu adalah sukses dan berhasil. Sukses dalam melakukan firman. Sukses dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Sukses dalam membangun keluarga kita yang bahagia. Sukses dalam menata hidup kita. Sukses dalam pekerjaan kita. Sukses dalam pelayanan kita. Dan sukses sampai kita ke sorga. Haleluya. Iya, karena itu adalah keinginan Tuhan. Selanjutnya kita lihat. Kenapa begitu hebat kuasa perkataan itu? Filipi 4 ayat 8. Kita baca sama-sama saudara. 2, iya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka pikiran kita harus fokusnya kepada yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, yang agung, yang manis. Amin. Karena Allah itu memikirkan hal-hal yang baik seperti itu, saudara. Maka kita jangan jadi serupa dengan dunia. Enggak usah ikut-ikutan dengan pola dunia, dengan cara-cara dunia. Mari kita ikuti pola Allah. Yang setuju katakan amin. Yang kita ikuti adalah cara Allah. Yang setuju katakan amin. Iya. Supaya hidup kita mulai dari ini saudara. Dengar firman Tuhan dan engkau pulang. Maka saya jamin minggu depan. Lihat, perhatikan. Wajahmu akan berubah. Gak perlu pakai oil of ulan. Gak perlu pakai pons. Cukup bedak talek baby. Saudara templokin aja di muka. Engkau akan bisa tersenyum. Satu dengan yang lain akan bisa tersenyum. Amin. Haleluya. Bisa tersenyum gak saudara? Halo. Haleluya, walaupun punya masalah masih bisa tersenyum. Saudara orang kaya katakan amin. Karena punya hikmat yang luar biasa dari firman-Nya. Haleluya. Iya. Kalau engkau memberikan senyum kepada orang lain dan orang lain gak bisa balas dan gak mau balas, pas kita kasih senyum tiba-tiba bilang, so akrab loh. Kira-kira saya tanya, gerongkol gak? Marah gak saudara? Saudara kasih senyum sama pegawaimu, sama bawahanmu, tapi dia nggak ngasih senyum, nggak ngasih respon sama saudara. Kira-kira marah nggak saudara? Marah? Halo? Marah? Ngapain marah? Lu katanya orang kaya. Kita kan memberikan senyuman itu gratis dari Tuhan kok. Kita bagikan sama dia. Halo? Senyum. Saya kasih senyum sama saudara ya. Terserah saudara mau balas mau enggak. Ada yang balas, ada yang diam. Saya nggak perlu marah, saudara. Kenapa? Saya membagikan sesuatu. Namanya juga memberi senyuman. Saya beri. Ngapain saya minta motivasi untuk balik lagi? Nggak perlu. Halo? Contoh kecil saja, saudara. Setuju nggak? Amin. Supaya apa? Supaya nggak merusak. Tapi coba kalau kita udah senyumin, tiba-tiba orang lain juga melengos, nggak mau ngelihat kita, nggak senyum. Tiba-tiba kita marah, dikasih senyum, lu melengos begitu. Lu belum tahu siapa gua. Lah saudara belum memperkenalkan diri kan dia gak tahu. Ngapain susah saudara? Ngapain marah? Ya udah berikan aja senyuman. Oh haleluya. Bisa begitu saudara? Walaupun punya masalah, tetap bisa tersenyum, bisa memuji Tuhan. Oh sambil nyanyi, oh happy day, happy day. Happy day, happy day. Cik, lu happy. Lu punya utangnya gede belum dibayar juga. Lu nyanyi happy. Langsung jawab aja bu, masakan orang susah gak boleh memuji Tuhan. Walaupun saya punya utang, biarin aja saya memuji Tuhan. Saya mau senengin hati saya. Supaya pada saat saya memuji Tuhan, pikiran saya terarah sama Tuhan. Jadi saya mikirin Tuhan, biar Tuhan yang mikirin utang. Halo? Sukacita kan saudara? Haleluya. Iya. Akhirnya kita sehat. Kita bisa bekerja. Ngumpulin duit buat bayar utang. Tapi kalau kita mikirin susah. Aduh besok bayar apa lagi? Wah tambah susah saudara. Ini jalannya gimana? Aduh mentok nih.
Saudara teriak-teriak malah capek, akhirnya sakit. Udah sakit, keluar uang, malah gak bisa bayar utang. Halo. Susah di kita juga kan? Ya mendingan kita nyanyi, mau ada masalah, mau ada gak. Oh happy day, happy day. Ci itu susah. Aduh, ngelihat Ci kayak begini susah masih bisa memuji Tuhan. Prihatin kek. Loh, emang orang susah gak boleh memuji Tuhan? Ya boleh dong. Amin saudara. Daripada kita mikirin susah, lebih baik mana? Mikirin susah atau memuji Tuhan? Yang benar. Halo. Mikirin Tuhan atau mikirin utang? Halo yang benar. Haleluya. Iya. Akhirnya kita jadi orang yang gak bingung saudara. Kita memiliki kepastian karena hidup kekristenan adalah hidup yang pasti. Gak perlu bingung. Makanya nyanyi gak seperti orang bingung. Kesana kemari membawa alamat. Namun yang kutemui bukan dirinya sayang. Yang kuterima alamat palsu. Kutanya sama teman-teman semua dreng-dreng. Tetapi mereka bilang tidak tahu sayang. Yang kuterima. Lupa. Ya pokoknya begitulah saudara. Iya ya. Iya kan? Daripada kita bingung nyanyinya, mendingan kita memuji Tuhan yang pasti. Berkatnya pasti. Haleluya. Sukacitanya pasti. Enggak bingung. Enggak bingung. Coba lihat kiri kananmu. Kita bukan orang bingung, kita orang pasti bilang. Iya, tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan Yesus. Makanya pulang dari tempat ini, semangat kita harus baru. Amin. Karena Yesus sudah bangkit. Sebentar lagi dia naik ke sorga loh saudara. Menyediakan tempat bagi kita. Amin. Penutupnya bunyi begini saudara. Kita baca sama-sama yuk. 2, iya. Berhati-hatilah menggunakan perkataan. Setiap perkataan yang sia-sia yang kita ucapkan akan menghasilkan malapetaka. Tetapi setiap perkataan yang baik akan menghasilkan kehidupan. Amin. Sukses buat saudara, maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita renungkan firman Tuhan. Saudara diberkati, amin. Haleluya. Kekuatan di hidupku. Kita naikkan pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia berharap jalan Yesus. Mari angkat tangan kita, katakan aja.